kitab yang akan kita baca insya Allah dalam memperingati Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab Sidi Syekh Mahmud Afandi. Beliau ini mursyid Thariqah Al-Jalwati. Biasa para wali-wali Allah, dia tidak hanya berdialog dengan makhluk, dia juga berdialog dengan Khalik. Dialog-dialog itulah yang dia tulis di dalam risalah kecil, yang risalah kecil itu disyarah oleh Maulana Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi Asy-Syami Ad-Dimashqi An-Naqsyabandi Al-Qadiri. Jadilah kitab ini, kitab yang kita baca ini, Tajalliyat Al-Ilahiyat wal Kashufat Ar-Rabbaniyah. Jadi isinya pengalaman-pengalaman Sidi Syekh Mahmud Afandi. Lalu disyarah, dijelaskan oleh Syekh Abdul Ghani. Mungkin di beberapa yang dikopi itu dimulai dari bab La Ta'ayyun, tapi setelah lihat waktu kita mulai dari Anwa'ut Tauhid. Mari kita kirimkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW dan pengarang matannya Sidi Mahmud Afandi dan pensyarahnya Sidi Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi dan semua masyayikh mursyidin, para arwah ashabut turuq as-sufiyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Semoga berkah Al-Fatihah yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, qalbu kita dipenuhi dengan rahmannya, rahimnya. Bagi saya Kiai Haji Muhammad Nizam As-Safa ini rajulun mungharikun fi tajalliyati rahmaniyatih, orang yang tenggelam dalam lautan rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seperti tadilah, berbeda tidak membuatnya membenci, justru dia dibenci. Itulah orang yang Allah celupkan ruhnya dalam lautan nama Rahman. Sehingga ketika diangkat dan ditiupkan menjadi seorang manusia, dia menjadi agen-agen kasih sayang. Dan ini pasti tidak disenangi oleh tokoh-tokoh yang cara pandangnya berbeda. Apalagi maulid. Maulid bagi kita bukan ibadah, tapi mahabbah. Maka boleh inovasi macam-macam dalam maulid. Boleh juga ngundang siapa saja dalam maulid. Karena prosesi tadi itu bukan ritual, itu hanya ekspresi seni mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahal qiyamnya lain ya Pak ya? Benar ya? Bid'ah ya? Unik, alhamdulillah. Dulu kita mungkin mengenal ada sosok seperti Gus Dur. Dulu saya benci sekali dengan beliau. Karena dulu otak saya otak teologis. Jadi kalau beragama cara pandangnya hanya teologis, berdasarkan konsep benar dan salah, hitam putih, maka pemahaman beragamanya akan berujung kepada pergesekan, ujung-ujungnya nanti membenci. Maka tidak cukup beragama bab teologis, mesti ada bab ontologis. Rahmaniyah bab ontologis. Ontologis itu asal muasal.
Asal muasal kita satu bukan? Satu bukan? Ada yang keturunan monyet sini. Ada yang keturunan komodo. Ada yang Bani Adam apa Bani Iblis? Yang pertama kali memulai kebencian itu siapa? Dia memulai kebencian bukan di bumi, tapi di surga. Maka jangan heran, jangankan cuma masjid, jangankan cuma rumah-rumah ibadah, di surga pun dulu iblis telah memulai kebencian-kebencian. Maka tidak heran mimbar-mimbar suci nanti dijadikan kendaraan untuk menyebarkan ajaran kebencian. Karena dia bukan Bani Adam, tapi dia Bani Iblis. Ngeri ya? Semoga Allah jadikan kita Bani Adam, bukan Bani Iblis. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadina al-muttasil ila Sidi Syekh Mahmud Afandi wa ila syarihi Sidi Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi qal anwa'ut tauhid. Macam-macam tauhid. Apa arti tauhid? Wahada yuwahidu tauhidan. Mengesahkan Allah. Macam-macam cara orang, tingkatan orang mengesahkan Allah. Wat tauhidu arba'atu anwa'. Ada 4 hierarki. Ada 4 tingkatan orang meyakini keesaan Allah. Coba nanti kita lihat kita di level yang mana. Mau enggak setiap saat, setiap tahun, bertahun-tahun kelas 1 terus? Mau enggak? Enggak mau ya? Tapi ada orang enggak mau diajak naik kelas. Udahlah Ustadz, udahlah Buya, udahlah Syekh, udahlah Kiai. Kami orang awam, yang ringan-ringan saja. Enggak usah ngaji kalau gitu ya. Enggak usah jadi manusia. Kalau manusia mesti dia progresif, berubah. Makanya di Quran disebut wa'allama Adamal asma'a. Yang Allah ajar itu kok enggak malaikat. Padahal malaikat sudah ribuan tahun di surga. Kenapa bukan malaikat yang diajar? Karena malaikat ghairu sholihin. Tidak relevan, tidak cocok untuk perubahan-perubahan itu. Maka malaikat itu di tempat pengajian soleh, di tempat orang-orang bermaksiat dia tetap soleh. Nggak ngaruh, dia nggak berubah. Bagi kita pembangunan itu seperti ini. Tapi bagi malaikat pembangunan itu pengerusakan bumi. Gunung dipindahin. Benar ya? Semen Gresik masih ada nggak gunungnya? Bukitnya udah nggak ada. Pindah ke Tuban. Habis gunungnya. Bagi manusia itu kemajuan. Tapi bagi malaikat itu disebut fasad fil ard. Kerusakan di muka bumi. Jadi kita mesti naik, nggak boleh di situ terus. Kalau mau jadi Bani Adam, ya. Yang pertama, tauhidun bil qauli. Tauhid dengan qaul. Tauhid yang hanya dengan lisan. Ini tauhid burung beo. Di sini ada burung beo. Pernah dengar burung beo? Burung beo bisa baca assalamualaikum? Bisa baca la ilaha illallah? Bisa. Kira-kira burung beo duluan masuk surga enggak? Apakah burung beo baca la ilaha illallah dia mukmin? Kalau bil qauli mungkin iya. Maka tauhid yang pertama, tauhid ini hanya ada di kalangan orang awam. Lil awamil ghafilin.
kebanyakan orang-orang manusia yang ghaflah, yang lalai, inilah tauhidnya. Dia hanya bertauhid dengan lisannya. Cuma dengan lisan, nggak nyampe ke sini. Dia hafal Quran hanya dengan otaknya, tidak sampai ke sini. Ngaji kitab gagah, tapi nggak tembus ke kolbu. Baca kitab nggak tanggung-tanggung, alfiah hafal, khusyuk nggak pernah. Menikmati nama Allah nggak pernah, tapi jadi komentator kepada orang yang suka berzikir. Kalau bil qaul, kalau masih bil qaul. Wa tauhid bil i'tiqad. Yang kedua, ini orang awam tadi, naik kelas. Mau naik kelas? Tauhid level 2, kalau level 1 sah sebagai muslim. Tapi belum mukmin. Baru muslim, mukmin belum. Apalagi arif billah belum. Makanya orang-orang yang awam nih ibadahnya karena ingin dapat sesuatu. Ikhlasnya orang awam ini ikhlas budak. Sholat karena ingin dapat sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Sholat sudahlah nggak khusyuk, pengen beli sorga. Sholawat biar bisa bayar utang. Ini levelnya nih. Mau sampai kapan begitu? Untuk level awam nggak apa-apa. Tapi mau sampai kapan begitu? Mau selama-lamanya di kelas itu? Makanya saya mengajak di mana-mana, kalau ibadah, kalau sholat, kalau sholawat, baca Quran, ziarah, bukan karena kita ada hajat. Ini pasti ada politisi ya. Ciri-ciri politisi awam, bukan politisi yang level arif, hanya datang ke kiai musim mau pemilu. Ini udah mulai belum? Udah mulai belum? Udah mulai. Tapi insya Allah yang di samping saya nggak begitu ya. Lagi serius beliau nih. Imam Sya'rani sering mengingatkan dari dulu. Hati-hati para kiai, para masyayikh. Itu para penguasa atau para politikus hanya mendatangi kalian jika mereka ada hajat. Nah ini mau dia pendidikannya tinggi, tapi levelnya baru bil qauli, baru awam. Pangkat udah tinggi, pengen tinggi lagi datang ke kiai disuruh ngamalin ini. Boleh nggak? Boleh, tapi itu level awam. Wiridan sekian supaya dapat ABCD, naik pangkat, dagangan laku. Kalau yang jomblo-jomblo pengen melet ya. Bacaannya apa mas? Kalau mau melet mas? Wa alqaitu ilaika mahabbatan minni gitu ya. Apal saya, tapi nggak praktek ya mas ya. Ayat suci, jadi nggak suci kalau orang seperti ini. Itu ayat suci dipakai urusan ma bainal fakhizain. Tahu bainal fakhizain? Urusan birahi. Ayat suci dia jadiin mantra birahi. Nih. Bil qaul. Dia ghaflah. Dia baca tapi kolbunya tidak terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala.